Tonton episode hari ini sampai selesai ya. Yuk kita kemon. Si Unyil, yuk kita kemon. Bermain sambil berolahraga. Wih, dijamin ampuh deh untuk melawan bosan. Seperti archery attack yang akan dilakukan kedua tim ini, yang beranggotakan masing-masing 4 orang pemain. Setiap pemain sudah dilengkapi dengan helm pelindung. Kira-kira siapa pemenangnya ya? Let's go, game on! Cara bermainnya gampang kok. Awalnya setiap tim harus memperebutkan anak panah yang disimpan di bagian tengah. Setiap anggota tim harus bersembunyi di belakang bunker. Tapi harus ada satu orang yang menjadi umpan untuk memancing lawan nih. Untuk memperebutkan juara, setiap tim harus menembakkan panah ke papan sasaran lawan dan melubangi 5 lingkarannya. Kalau anak panah mengenai tubuh dari bagian leher sampai kaki, anggota tim dianggap gugur deh. Oh iya, tenang saja. Panah yang dipakai dalam permainan ini aman kok. Karena ujungnya dilapisi busa yang empuk. Siapa cepat melubangi papan sasaran lawan atau menggugurkan semua anggota pemain lawan, itulah yang keluar sebagai juaranya. Yeay! Nah, bermain panahan ini tentu ada tekniknya. Jadi nggak sembarangan melempar panah ya teman-teman. Beda busur, beda juga tekniknya. Kali ini pakai jenis barebow. Sebelum bermain, tentunya kita perlu menggunakan perlengkapannya. Ada arm guard untuk melindungi tangan dari jepretan tali string, quiver tempat menyimpan busur, finger tap untuk melindungi jari saat menarik string, arrow puller alat bantu cabut panah, dan chest guard untuk melindungi dada dari jepretan string setelah anak panah dilepaskan. Oke sip, sekarang ambil panahnya yuk. Sebagai pemula, kita belajar dengan jarak 7-15 meter dulu ya. Siap, ikuti aba-aba dari pelatihnya. Aba-aba pertama, siap angkat busur. Siap kedua, ambil anak panah dan pasang pada arrow rest. Aturannya, kalau anak panah terjatuh saat pemasangan, tidak boleh diambil lagi panahnya. Jadi kita hanya bisa bermain dengan anak panah yang tersisa. Oke, tarik stringnya dengan teknik three finger. Posisi jari di bawah knock arrow dan tangan menempel pada pipi. Siap, aba-aba terakhir. Yap, lepas stringnya. Sip deh, kalau fokus ketahuan nih anak panahnya tepat ke lingkaran sasaran. Mantap. Berbeda dengan barebow, kalau panah tradisional memiliki ukuran relatif pendek dan lebih ringan. Sebelum berkenalan lebih jauh sama panah tradisional, kita intip cara pembuatannya dulu. Yuk kita kemon. Kita gambar pola pada kayu mahoni yang tebalnya sekitar 2 cm. Inilah yang disebut siah atau telinga busur. Setelah dipotong, tempelkan dengan fiber. Tunggu lem mengering sekitar 15-20 menit ya. Sip, sudah kering nih. Bolongi siah bagian atas dan bawah untuk pengait tali stringnya. Oke, supaya lem lebih menempel dan kuat, lilitkan kayu dan fiber pakai karet. Sekarang kita buat stringnya yuk. Pakai benang PA. Lilitkan benang sampai 12 kali putaran supaya string lebih tebal dan kuat. Oke deh, kaitkan string ke lubang siah bagian atas dan bawah. Pastikan sudah lurus, berada di tengah dan tidak kendur ya. Sekarang lepaskan lilitan karet yang tadi. Terus kasih lem lagi di bagian pinggirnya supaya lebih rekat. Kalau sudah kering, lilitkan benang poliseri sampai menutupi bagian sambungan siah dan fiber. Usahakan rapi dan sambungan benangnya rapat ya. Wah, busurnya sudah jadi nih. Lanjut kita buat komponen yang gak kalah penting. Yap, anak panahnya. Bahannya ada yang terbuat dari bambu petung atau kayu ramin. Fletchingnya pakai bulu entok atau kalkun. Masukkan ke alat fletching jig untuk menjepit bulunya. Beri lem supaya lebih rekat. Lalu lilitkan benang di bawah bulunya. Jangan lupa bagian penting yang satu ini, poinnya. Tempelkan pada bagian bawahnya ya. Dalam satu hari rumah industri ini bisa membuat 30-50 busur dan 20-50 lusin anak panah loh.
pemula, kita belajar seperti biasa dulu ya, memanah ke papan target. Sebelumnya kita pakai perlengkapan lagi. Ada thumb glove yang terbuat dari kulit. Pakai thumb ring untuk melindungi jempol saat menarik string. Selain dari bentuk yang terlihat jelas perbedaannya, busur panah tradisional ini nggak ada arrow rest sebagai tumpuan anak panahnya. Jadi kita harus menahan anak panah dengan jari sebelum dilepaskan. Teknik menarik stringnya berbeda dengan barebow. Selain dengan 3 jari, kali ini kita bisa tarik pakai jempol atau sebutannya thumb draw. Tapi posisi tangan tetap di pipi ya. Halo sahabat Unyil, jadi tadi saya baru coba nih panahan dengan menggunakan barebow yang pertama dan yang kedua menggunakan tradisional. Tapi keduanya ada perbedaan. Kalau misalnya tradisional, kita simpan arrow-nya di sebelah kanan. Tapi kalau yang barebow itu diletakkan di sebelah kiri. Terus uniknya lagi, cara memainkannya bisa dengan berbagai macam gaya. Kali ini Unyil tunjukkan 5 gaya dulu ya. Ada gaya menghadap depan, gaya menyamping, miring, dan gaya jongkok. Tapi melempar panahnya harus dengan cepat dan tepat sasaran. Wah, melakukan aktivitas baru memang menyenangkan dan bisa mengatasi kebosanan ya. Apalagi kegiatan sport kayak gini bisa dilakukan bersama teman-teman. Unyil penasaran mau coba alat panahan buatan profesor nih. Boleh. Ini remote kontrolnya. Tapi hati-hati ya, arahinnya ke papan sasaran aja. Nggak boleh ke yang lain. Eits, sorry. Embul duluan ya, Nyil. Nih, Unyil yang kendalin remote kontrolnya. Kiat! Wih, langsung kena sasaran yang tengah. Sekarang gantian dong, Bul. Unyil yang pegang panahannya. Embul kerjain ah. Bul malah Tepat ketawa sasaran, sih. Nyil. Hah? Nah, Embul kan baru berhasil ngempesin ban sepeda Unyil. Loh, itu kan sepeda